Hai, halo Sobat YouTube. Setelah sekian lama, channel Bowo Tarjo tidak muncul. Kali ini akan sedikit memberikan sekilas info dari Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga versi 2003. Kalau sudah membicarakan tentang trilogi Raja Wali, tentu para wuxia lovers tak akan pernah bosan dan tak akan pernah jenuh untuk menyimaknya. Namun sebelum dilanjut infokan, ada baiknya tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Tekan tombol subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu karakter dari Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga 2003, yakni Yang Puhui atau Xiaofu. Xiaofu adalah salah satu murid terbaik dari sekte Imei atau Gobi Pai yang dipimpin oleh biarawati kejam atau Ming Jun. Xiaofu adalah gadis yang sangat cantik, baik dan pintar, juga sangat lugu. Kungfunya juga lumayan tinggi bila dibandingkan dengan semua murid di Imei saat itu. Maka dari itulah Xiaofu sangat disayangi oleh gurunya. Namun karena suatu hal, tiba-tiba Xiaofu dan gurunya terpisah beberapa tahun. Rupanya, dalam masa perpisahan itu, Xiaofu mengenal seorang laki-laki yang bernama Yang Xiao atau Yao Xiao. Saat itu, Yao Xiao dan Xiaofu terlibat pertarungan antar keduanya. Namun Xiaofu jauh kalah dari segi kungfu. Semenjak pertarungan itu, mereka malah semakin dekat. Bukannya saling benci, tetapi mereka malah saling jatuh cinta. Bahkan pada saat Yang Xiao hampir mati terkena racun, Xiaofu yang merawat Yang Xiao hingga sembuh. Dan hubungan tanpa status itu pun berjalan sangat lama hingga beberapa tahun. Rasa cinta keduanya pun membuahkan hasil seorang anak gadis yang bernama Yao Putfui. Namun saat itu Yang Xiao tidak mengetahui bila mana Xiaofu telah hamil atas perbuatannya. Karena sejak peristiwa itu Yang Xiao dan Xiaofu berpisah beberapa tahun. Dan yang perlu kita bahas di sini adalah saat Xiaofu bertemu dengan gurunya dan kedua adik seperguruannya setelah sekian lama berpisah. Pada saat itu, gurunya sangat murka melihat dirinya memiliki seorang anak, entah siapa ayahnya. Harapan gurunya pun hancur untuk menjadikan dia sebagai pengganti dirinya kelak. Karena Xiaofu telah melanggar aturan dan dia berani memiliki seorang anak. Dengan marah, gurunya menanyai siapa ayah dari anak tersebut. Dengan sangat takut sekali, Xiaofu mengatakan bahwa anak itu adalah anak dari Yang Xiao. Mendengar hal itu, gurunya bertambah geram. Karena dia menganggap Yang Xiao adalah seorang yang sangat jahat dan termuncul dari partai yang dianggap sesat oleh semua kalangan pendekar. Hati gurunya marah, malu, dan bercampur aduk menjadi satu. Kenapa murid kesayangannya harus jatuh dalam perangkap Yang Xiao tersebut? Namun setelah dia berpikir sejenak, dia mau mengampuni muridnya tersebut, tetapi dengan satu syarat. Dia harus membunuh Yang Xiao yang telah memberinya anak tersebut. Dan setelah itu, gurunya akan mewariskan semua ilmu tertinggi dan jabatan ketua kepada Xiaofu jika Xiaofu berkenan. Di sisi lain, mendengar Ming Jun berkata demikian kepada Xiaofu, kakak seperguruan Xiaofu tidak terima. Dia adalah Teng Bin. Dia bersikukuh agar gurunya tidak memaafkan adik seperguruannya tersebut karena telah membuat malu nama sekte mereka.
Dengan tidak sopan, dia menyuruh gurunya untuk menanyai siapa nama anak dari Xiaofu. Dan saat itu, Xiaofu yang bingung karena desakan hampir bunuh diri dengan pisau. Tetapi Teng Bin berusaha mencegahnya walaupun itu yang dia inginkan. Dia hanya mencari muka di depan gurunya. Gurunya pun beranjak menghampiri Xiaofu, menanyakan siapa nama dari anaknya. Dengan semakin takut, dia menjawab bahwa anaknya bernama You Put Hui. Mendengar itu, gurunya sudah tidak bisa menahan sabar lagi. Tadi gurunya sempat berpikir kalau muridnya dulu diperkosa hingga memiliki seorang anak. Namun ternyata tidak demikian. Karena nama You Put Hui kalau diartikan memiliki arti tiada penyesalan. Dan itu berarti hubungan terlarang tersebut dilakukan atas suka sama suka. Karena tak kuasa menahan murka, Ming Jun mengerahkan tenaga dalamnya dan memukul Xiaofu tepat di atas kepalanya. Efek dari tenaga dalam yang hebat, kepala Xiaofu pun bercucuran darah. Sebenarnya Ming Jun tak tega melihat kematian muridnya, tetapi dia berdalih ini adalah untuk menebus dosa atas perbuatannya. Setelah menyaksikan adik seperguruannya sekarat, Teng Bin kembali berulah. Gurunya juga harus membunuh anak dari Xiaofu karena kelak dia juga bisa bikin malu nama sekte Imei. Gurunya pun menyetujui. Namun, anak dari Xiaofu tersebut tak bisa ditemukan karena telah disembunyikan oleh Tio Buki. Kedua murid Imei tersebut mencari anak dari Xiaofu sampai jauh tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah putus asa mencari, Ming Jun dan kedua muridnya pun pergi. Dan saat mereka sudah pergi, Tio Buki dan You Put Hui kembali ke pondok, tempat di mana Xiaofu. Setelah menguburkan jasad bibinya, Tio Buki pun mengembara bersama You Put Hui untuk mencari Yang Xiao. Medan yang sangat tidak mudah mereka lalui bersama. Kedua anak kecil itu bersama mengarungi kehidupan yang sangat keras demi mencapai sebuah tujuan yang mulia. Nah sobat, demikian tadi sekelumit dari kisah Xiaofu, salah satu murid terbaik sekte Imei yang harus tewas di tangan gurunya sendiri karena sebuah kesalahan. Jangan lupa tulis komentarmu pada kolom di bawah ya.